Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Mastat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini mengulas penerapan fungsi diferensial biasa pada analisis keuntungan dan penerimaan pajak yang maksimum, serta membahas tentang efek pemajakan pada pihak monopolis dan model pengendalian persediaan. Dalam analisisnya, kita tetap memakai konsep turunan seperti bagaimana mencari titik ekstrim yang berupa titik maksimum maupun titik minimum, atau mungkin berupa titik belok dalam suatu fungsi yang diilustrasikan ke suatu grafik. Tentang bagaimana penjelasan titik ekstrim dan titik belok dalam suatu kurva, kita dapat menggunakan konsep turunan pertama dan kedua yang telah diulas dalam video sebelumnya. Di sini nanti kita akan menggunakan turunan, baik itu turunan pertama maupun kedua. Untuk yang pertama ini kita membahas tentang keuntungan atau kerugian yang maksimum dari suatu kondisi permintaan maupun penawaran. Pendekatan diferensial tujuannya mengetahui keuntungan maksimum atau kerugian yang maksimum. Ada dua pilihan untuk pendekatan diferensial dari suatu kondisi permintaan maupun penawaran, yaitu mencari keuntungan yang maksimum atau kerugian yang maksimum. Sebuah fungsi penerimaan total atau R yang di sini kita peroleh dari permintaan dikalikan dengan Q, maupun fungsi biaya total yang disimbolkan dengan C dapat kita ketahui nilai masing-masing berdasarkan nilai Q yang diketahui. Poin kedua, sebuah fungsi keuntungan dapat dicari dengan fungsi baru atau yang di sini saya simbolkan dengan P yang diperoleh dari pengurangan fungsi penerimaan total dengan fungsi biaya total. Setiap nilai ekstrim, baik itu fungsi ekstrim yang menghasilkan nilai minimum maupun maksimum dari suatu fungsi keuntungan, dapat diperoleh dari turunan pertamanya yang sama dengan 0. Nah, di sini setiap nilai ekstrim, minimum maupun maksimum dari suatu fungsi keuntungan dapat diperoleh dari turunan pertamanya sama dengan 0 yang tadi, di mana di sini ketika kondisinya turunan pertamanya dari fungsi keuntungan yang sama dengan 0 membentuk suatu kondisi R absen dikurangi dengan C absen, atau di sini sama dengan marginal revenue dikurangi dengan marginal cost. Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan sebagai penerimaan marginal dikurangi dengan biaya marginal. Sehingga nanti kondisinya di sini MR sama dengan MC untuk menemukan suatu keuntungan atau kerugian yang maksimum. Nah, di sini kondisi MR sama dengan MC mencerminkan jarak terlebar antara fungsi penerimaan total dan fungsi biaya total. Karena berdasarkan pengalaman, suatu keuntungan dapat kita peroleh dari penerimaan yang sangat besar dikurangi dengan biaya yang paling kecil. Atau bisa juga suatu kondisi jarak terlebar antara fungsi penerimaan dan fungsi biaya total diperoleh dari biaya yang sangat besar dikurangi dengan keuntungan yang sangat kecil, atau menimbulkan suatu kondisi yang merugi. Kondisi yang MR sama dengan MC selain menunjukkan keuntungan yang maksimum yang ditandai dengan hasil yang positif, tetapi juga menunjukkan kerugian yang maksimum yang ditandai dengan hasil yang negatif. Kemudian, setelah kita mengetahui
titik ekstrimnya tadi dengan turunan pertama. Untuk mengetahui apakah titik itu merupakan titik yang menyebabkan keuntungan maksimum atau menyebabkan kerugian maksimum, kita bisa menggunakan turunan kedua. Tadi fungsi keuntungan kita peroleh dari penerimaan dikurangi pengeluaran, dengan kondisi yang optimal diperoleh dari turunan pertama yang sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika nanti turunan keduanya kurang dari 0, dengan memasukkan titik ekstrimnya ke turunan keduanya akan menyebabkan keuntungan yang maksimum. Karena di sini turunan kedua yang kurang dari 0 mencerminkan suatu kurva atau grafik yang terbuka ke bawah. Sebaliknya, jika nanti turunan keduanya yang lebih dari 0 setelah memasukkan titik ekstrim ke fungsi turunan keduanya tersebut akan menyebabkan suatu kerugian yang maksimum. Karena kondisi turunan kedua yang lebih dari 0 ditandai dengan kurva yang terbuka ke atas. Contoh di sini, diketahui suatu penerimaan total dan fungsi biaya total dinyatakan dalam R yang merupakan penerimaan total sama dengan min 2Q kuadrat plus 1000Q. Di sini kita juga akan mengetahui fungsi permintaannya diperoleh dari R dibagi dengan Q. Kemudian fungsi biaya totalnya yaitu Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Kemudian pertanyaannya, tentukan keuntungan maksimum dari kondisi tersebut. Diketahui suatu keuntungan diperoleh dari penerimaan dikurangi pengeluaran. Hasilnya min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Keuntungan maksimum dapat diperoleh salah satunya dengan langkah mencari titik ekstrimnya, di mana titik ekstrim diperoleh dari turunan pertama dari fungsi keuntungan ini yang sama dengan 0. Turunan pertama fungsi keuntungannya yaitu min 3Q kuadrat plus 115Q min 315 yang sama dengan 0. Jika kondisi ini kita bagi semuanya dibagi dengan 3, hasilnya min Q kuadrat plus 38Q kuadrat 38Q min 105 sama dengan 0. Jika kita akar-akarkan, hasilnya ketemu titik ekstrimnya Q sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. Ada dua titik ekstrim ini, tetapi di mana kondisi yang menyebabkan suatu keuntungan yang maksimum atau yang menyebabkan kerugian yang maksimum. Selanjutnya akan kita cari dari kedua titik ekstrim itu tadi, mana yang menjadi suatu keuntungan yang maksimum atau malah membuat suatu kerugian yang maksimum dengan turunan kedua fungsi keuntungan, yaitu min 6Q plus 114. Jika kita masukkan Q sama dengan 3 ke turunan kedua dari fungsi keuntungan, hasilnya positif. Artinya di sana terdapat kerugian yang maksimum pada titik Q sama dengan 3. Kemudian, jika kita masukkan Q sama dengan 35 ke turunan kedua dari fungsi keuntungan, menyebabkan hasilnya negatif. Berdasarkan konsep di atas, jika nanti turunan keduanya hasilnya negatif, maka akan menyebabkan suatu keuntungan yang maksimum. Karena pada kurva tersebut akan membentuk suatu kurva yang terbuka ke bawah. Sebaliknya, kalau turunan keduanya hasilnya positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas, yang menghasilkan suatu kerugian yang maksimum. Karena Q sama dengan 35 itu kurang dari 0, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum yaitu berada di titik Q sama dengan 35 unit. Kemudian dari Q sama dengan 35 unit itu, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Jadi kita masukkan Q sama dengan 35 unit ke fungsi keuntungan di atas.
yaitu min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Hasilnya, jika kita masukkan Q sama dengan 35, berupa keuntungan sebesar 13.925. Jadi, di sini kita simpulkan bahwa fungsi penerimaan total dan fungsi biaya total dengan rinciannya R sama dengan min 2 Q kuadrat plus 1000 Q, dan biaya total sebesar Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000 memiliki keuntungan maksimum di Q sama dengan 35 dengan keuntungan sebesar 13.925. Maksimum tax revenue atau penerimaan pajak yang maksimum yang nanti diperuntukkan untuk pemerintah. Jadi berapa penerimaan pajak yang maksimal yang didapatkan pemerintah setelah menerapkan pajak per unitnya dari suatu kondisi fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Suatu penawaran, suatu barang yang dinyatakan sebagai P sama dengan A plus BQ, maka jika pemerintah mengenakan pajak per unitnya dari fungsi penawaran tersebut, maka fungsi baru dari fungsi penawarannya yaitu P sama dengan A plus BQ plus T kecil, dengan T kecil merupakan pajak per unitnya. Kemudian kita dapat memperoleh pajak per unitnya dengan memodifikasi persamaan di atas menjadi sebagai berikut, yaitu T sama dengan P min A min BQ yang diperoleh dari perpindahan ruas dari A plus BQ. Apabila suatu fungsi permintaan tersebut dinyatakan sebagai P sama dengan C min DQ, maka kita dapat mensubstitusikan suatu permintaan tersebut ke persamaan pajak per unit yang kita peroleh di atas. Pajak per unitnya T sama dengan C min DQ min A min BQ, di mana C min DQ ini merupakan fungsi permintaan yang kita substitusikan. Dari sini nanti bisa kita kelompokkan C min A dengan D plus B, sehingga fungsi penerimaan pajaknya yaitu C min A dikurangi D plus B dikalikan dengan Q. Dari sini kita mengetahui berapa besar pajak per unitnya berdasarkan fungsi T sama dengan C min A min D plus B kalikan dengan Q. Kemudian berapa pajak total yang diterima pemerintah sebesar T dapat kita peroleh dari perkalian T kecil dikalikan dengan barang yang terjual di pasar atau Q, yang merupakan titik keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi nanti pemerintah dapat memperoleh pajak yang maksimal atau T besar diperoleh dari T kecil pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang terjual di pasar atau Q. Jadi nanti ini dikalikan dengan Q, hasilnya C min A dikalikan dengan Q dikurangi dengan D plus B dikalikan dengan Q kuadrat. Sementara itu, kita dapat mencari Q yang menjadi penerimaan maksimum pajak per unit di titik ekstrimnya dengan turunan pertama. Turunan pertama dari pajak yang diterima pemerintah atau T besar itu yaitu C min A min 2 kali D plus B kalikan dengan Q yang sama dengan 0. Contoh soal, diketahui suatu fungsi permintaan dan fungsi penawaran dinyatakan sebagai P sama dengan 15 min Q untuk fungsi permintaan dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Apabila pemerintah ingin menerapkan pajak per unitnya sebesar T kecil, berapa besar pajak per unitnya harus ditetapkan untuk memperoleh penerimaan pajak yang maksimal bagi pemerintah dan berapa besar penerimaan pajak yang maksimum. Perlu diketahui bahwa di sini suatu fungsi penawaran, suatu
eh, setelah menerapkan penerapan pajak per unitnya dinyatakan sebagai P sama dengan 3 plus 0,5 Ki plus T, dengan T kecil ini merupakan pajak per unit. Pajak per unit diperoleh dari T sama dengan P min 3 min 0,5 Ki. Dengan mensubstitusikan suatu fungsi permintaan sebesar 15 min Ki, maka menghasilkan suatu pajak per unitnya atau T kecil sama dengan 12 min 1,5 Ki. Setelahnya, kita dapat mengetahui penerimaan total pajak per unitnya diperoleh dari T besar yang sama dengan T kecil pajak per unit dikalikan dengan Ki. Sehingga T besar sama dengan 12 Ki min 1,5 Ki kuadrat. Setelahnya nanti untuk mencari titik ekstrimnya dari suatu fungsi tersebut, kita gunakan turunan pertama yang sama dengan 0. Fungsi yang kita turunkan yaitu T sama dengan 12 Ki min 1,5 Ki kuadrat. Karena di sini kita akan mengetahui berapa penerimaan pajak maksimum sebesar T, sehingga nanti yang kita turunkan yaitu T besar. Yang hasilnya 12 Ki min 1,5 Ki kuadrat. Yang kita turunkan hasilnya 12 min 3 Ki yang sama dengan 0. Jadi titik ekstrimnya suatu penerimaan pajak akan maksimum dengan Ki yang sama dengan 4. Sementara itu pajak per unitnya dengan Ki yang sama dengan 4 kita masukkan ke fungsi pajak per unitnya yang disimbolkan dengan T kecil. Hasilnya diperoleh sebesar 6. Besar penerimaan pajak maksimum diperoleh dari T yang sama dengan 6 dikalikan dengan Ki yang sama dengan 4. Sehingga diperoleh T besar sama dengan 24. Selanjutnya tentang efek pajak bagi monopolis atau pelaku penunggal. Di sini pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai pengendali atas keuntungan berlebih dari pihak monopolis atau pelaku produsen. Pengenaan pajak per unit akan meningkatkan biaya total yang disimbolkan dengan C dengan rata-rata per unitnya sebesar T kecil, yang berakibat tidak hanya harga barang menjadi mahal, tetapi nanti juga keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang bagi pihak monopolis. Contoh di sini, diketahui suatu fungsi penerimaan total dan fungsi biaya total dinyatakan dalam R yang menyatakan penerimaan total sama dengan min 2 Ki kuadrat plus 1000 Ki. Dan biaya totalnya sama dengan Ki pangkat 3 min 59 Ki kuadrat plus 1315 Ki plus 2000. Pemerintah menetapkan pajak per unitnya sebesar 405. Bandingkan keuntungan maksimum antara sebelum pajak dan setelah pajak, kemudian tentukan pajak yang diterima oleh pemerintah. Keuntungan maksimum dapat diperoleh dengan langkah awal tadi, mencari titik ekstrim fungsi yang bersangkutan, di mana Pi atau fungsi keuntungan berupa min Ki pangkat 3 plus 57 Ki kuadrat min 315 Ki min 2000. Jika nanti kita mencari titik ekstrim, jadi kita turunkan fungsi ini satu kali, hasilnya min 3 Ki kuadrat plus 114 Ki min 315 sama dengan 0 untuk mencari titik ekstrimnya.
Kemudian kita sederhanakan menjadi min Q kuadrat plus 38Q min 105 yang sama dengan 0. Kemudian kita akar-akarkan yang menghasilkan nilai ekstrimnya, titik ekstrimnya Q sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. Kita belum tahu dari kedua titik ini mana yang menjadi titik yang membuat suatu keuntungan yang maksimum dan mana yang menjadi titik yang menjadi kerugian yang maksimum. Untuk mencari titik-titik yang menjadi keuntungan maksimum atau kerugian maksimum dari kedua titik ekstrim itu, nanti kita buat fungsi keuntungan tadi kita turunkan 2 kali. Yang hasilnya min 6Q plus 114. Nah, di sini jika kita masukkan Q sama dengan 3, yang di sini Q sama dengan 3 tadi merupakan titik ekstrimnya, ke fungsi keuntungan dengan turunan keduanya menghasilkan nilai yang positif. Kemudian Q35 yang merupakan titik ekstrimnya juga, jika kita masukkan ke turunan kedua dari fungsi keuntungan, hasilnya negatif. Nah, di sini karena turunan kedua dari Q sama dengan 35 itu kurang dari 0, yang dimana titik itu menunjukkan suatu kurva atau grafik yang terbuka ke bawah, sehingga tingkat produksi yang dihasilkan untuk Q sama dengan 35 menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, kemudian besar keuntungan maksimum diketahui dengan memasukkan Q sama dengan 35 ke fungsi yang pertama, yaitu min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat min 315 Q min 2000, sehingga menghasilkan keuntungan 13.925. Nah, berikutnya berapa harga per unitnya tanpa pajak dengan keuntungan sebesar itu tadi jika kita masukkan Q sama dengan 35 ke fungsi permintaan dengan P di sini merupakan ini merupakan suatu fungsi permintaan untuk mencari titik keseimbangan antar fungsi permintaan dan penawarannya. Dengan masukkan Q sama dengan 35 ke fungsi permintaan, hasilnya 930 per unit. Selanjutnya, bagaimana jika suatu fungsi permintaan itu tadi fungsi penawarannya kita terapkan pajak per unit. Diketahui suatu keuntungan dapat diperoleh jika P sama dengan R min C. Kemudian, di mana fungsi biaya yang pajak per unitnya 405. Kemudian, hal itu dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Ini fungsi biaya sama dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Nah, di sini ditambahkan dengan 405 Q yang merupakan pajak per unitnya, sehingga keuntungan yang didapatkan seorang produsen yaitu R min C, di mana hasilnya min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 720 Q min 2000. Nah, jika nanti kita cari titik ekstrimnya dengan turunan pertamanya dari suatu fungsi keuntungan tadi yang jika kita turunkan satu kali, hasilnya min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat dikurangi 720 Q min 2000 yang sama dengan 0. Kemudian di sini ini kita bagi semuanya menjadi dibagi dengan 3, hasilnya min Q kuadrat plus 38 Q min 240 sama dengan 0. Kemudian hasil ini kita akar-akarkan sehingga ketemu titik ekstrimnya yaitu di Q
Q sama dengan 8 atau Q sama dengan 30. Nah, di sini nanti kita akan cari mana yang menjadi titik paling maksimum dari kedua titik ekstrim itu tadi. Nah, di sini nanti jika nanti turunan keduanya hasilnya, jika kita masukkan titik ekstrim itu ke turunan keduanya, hasilnya kurang dari 0, maka ini merupakan suatu keuntungan yang maksimum. Karena di sini di titik tersebut kurva itu akan terbuka ke bawah. Sebaliknya jika nanti turunan keduanya, jika kita masukkan titik ekstrim ke fungsi turunan keduanya itu hasilnya lebih dari 0, maka akan menjadi suatu kerugian yang maksimum. Karena di situ dalam titik ekstrim tersebut kurva berada di kondisi di mana kurvanya terbuka ke atas. Fungsi keuntungan Pi sama dengan min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 720 min 2000. Turunan pertamanya min 3 Q kuadrat plus 114 Q min 720. Turunan keduanya min 6 Q plus 114. Nah, di awal tadi kita dapatkan titik ekstrimnya Q sama dengan 8 atau Q sama dengan 30. Jika nanti kita masukkan Q sama dengan 8 ke turunan keduanya, hasilnya positif. Yang artinya di situ merupakan kondisi di mana terjadi kerugian yang maksimum. Sementara itu, untuk Q sama dengan 30, jika kita masukkan ke turunan keduanya, hasilnya negatif atau kurang dari 0. Di sini terletak berada di kondisi di mana keuntungan yang maksimum. Sementara itu, berapakah keuntungan maksimum yang didapatkan dengan Q sama dengan 30? Nah, di sini kita masukkan ke fungsi keuntungan yang pertama tadi, yaitu Pi sama dengan min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 720 min 2000. Jika kita masukkan, hasilnya 4.700. Nah, bagaimana harga per unitnya? Kita masukkan di sini. Q sama dengan 30 ke fungsi permintaannya atau fungsi penawaran juga boleh. Di mana nanti titik ini berada, Q sama dengan 30 berada di titik keseimbangan antara permintaan atau penawaran. Hasilnya 940. Sementara itu, keuntungan yang diterima pemerintah atau T besar diperoleh dari pajak per unitnya dikalikan dengan barang yang terjual atau Q sama dengan 30. Hasilnya 12.150. Satu hal lagi, di sini kita memperoleh fungsi permintaan yaitu PE sama dengan 1000 min 2Q. Kita peroleh dari R atau penerimaan. Di sana R diperoleh dari P dikalikan dengan Q. P yang berupa fungsi permintaan dikalikan dengan Q. Sehingga jika kita tahu fungsi R, jadi nanti untuk mencari P di sini kita bagi R dengan Q. Sehingga diperoleh 1000 min 2Q. Selanjutnya, bagaimana perbandingan antara penerapan pajak maupun dengan penerapan pajak dengan tanpa pajak. Di sini, harga per unit dengan tanpa pajak hasilnya 930. Sementara itu, harga per unitnya jika kita menerapkan pajak per unitnya harganya 940. Jadi ada kenaikan setelah penerapan pajak. Keuntungan maksimum tanpa pajak sebesar 13.925. Keuntungan maksimum dengan penerapan pajak hasilnya 4.700. Di sini signifikan sekali penerapan pajak per unit mempengaruhi keuntungan maksimum dari suatu pihak produsen. Sementara itu, pajak yang ditanggung konsumen per unit diketahui PE atau pajak
harga per unit tanpa pajak, kemudian P absen E sama dengan 940 untuk harga per unit dari setelah penerapan pajak. Hasilnya di sini pajak yang ditanggung konsumen per unitnya sebesar 10, di mana diperoleh dari selisih harga per unit sebelum penerapan pajak dengan setelah penerapan pajak, atau sebaliknya setelah penerapan pajak dikurangi dengan tanpa penerapan pajak. Kemudian di sini total pajak diperoleh berdasarkan hal yang diketahui, yaitu Q sama dengan 30, pajak per unitnya yang ditanggung konsumen sebesar 10. Total pajak yang ditanggung konsumen tadi TK sebesar 10 per unit dikalikan dengan Q atau jumlah barang yang terjual. Hasilnya 10 dikali 30 sama dengan 300. Kemudian total pajak yang ditanggung produsen yaitu 12.150 dikurangi dengan 300 sama dengan 11.850. Selanjutnya tentang model dari pengendalian persediaan. Di sini sebenarnya ada berbagai macam model dari inventory atau persediaan. Tapi di sini nanti saya akan menjelaskan bentuk sederhana dari model inventory berdasarkan buku Dumairi. Nah, di sini pengendalian persediaan tujuannya yaitu meminimalkan biaya total persediaan agar tidak memiliki beban biaya yang terlalu besar. Nah, alasan lain, persediaan barang yang berlebihan akan menimbulkan biaya penyimpanan yang besar pula. Nah, di sini poin yang kedua, kekurangan persediaan bahan juga akan mengganggu kelancaran produksi sehingga menyebabkan produsen kehilangan pasar jual. Jadi nanti di sini kita akan memodelkan bagaimana kondisi persediaan tanpa kelebihan barang misalnya di gudang, atau tidak ada kekurangan persediaan di dalam gudang sehingga nanti produsen tidak kehilangan pasar jualnya. Ada beberapa biaya secara umum dalam persediaan, yaitu ada biaya pengadaan atau pemesanan yang nanti biaya ini ditanggung atau dibayarkan di awal ketika kita akan memesan suatu barang. Yang kedua ada biaya penyimpanan. Nah, di sini untuk yang poin kedua, biasanya penyimpanan ini ada biaya per unitnya. Kemudian yang ketiga ada biaya kesenjangan atau biaya yang harus produsen keluarkan karena kekurangan barang di suatu gudang atau produsen yang menyebabkan kehilangan pasar jualnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat banyak sekali model dari persediaan atau inventory yang menggambarkan suatu sistem persediaan dari produsen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model yang dijelaskan dalam buku Dumairi. Di sana terdapat beberapa asumsi atau keterbatasan model karena kesederhanaan model, yaitu yang pertama ada kebutuhan barang yang dipesan diketahui dan seragam. Jadi nanti pihak produsen mengetahui barang yang dipesan dan itu seragam setiap periode. Yang kedua, biaya penyimpanan dan pesanan tidak tergantung dengan jumlah barang. Nah, di sini berapapun jumlah barang yang disimpan nanti tidak akan menambah biaya beban persediaan. Itu batasannya. Yang ketiga,
tidak pernah terjadi kekurangan persediaan sehingga tidak ada biaya kesenjangan atau biaya yang harus dikeluarkan karena persediaan barang yang kosong. Ada 3 asumsi yang dikenakan dalam model dalam buku Dumairi. Nah, model persediaan yang meliputi kebutuhan barang per periode yang disimbolkan dengan D besar dibagi pemesanannya menjadi beberapa kali pesanan dengan jumlah yang sama untuk setiap periode kedatangan atau Q, agar biaya total persediaan yang disimbolkan dengan C dapat ditekan menjadi serendah mungkin. Jadi misalnya suatu produsen memesan di awal periode sejumlah barang sebesar D, kemudian dibagi beberapa kali periode subperiode dalam periode tertentu itu menjadi beberapa bagian dengan jumlah masing-masing subperiode sebesar Q. Tujuannya untuk meminimumkan biaya total persediaannya yang disimbolkan dengan C. Di sini persoalannya berapa unit barang yang harus dipesan agar biaya total persediaannya minimum atau berapa jumlah pesanan yang optimal. Jadi semisal 1 bulan sebenarnya bisa seorang produsen misalkan memesan sebanyak 100 karung. Kemudian itu nanti akan dibagi menjadi beberapa periode, misalnya 4 atau 5 kali, di mana nanti masing-masing subperiode nanti akan dikirim sebanyak Q dalam setiap subperiode. Tetapi berapa nilai Q yang optimal untuk meminimumkan biaya total persediaan? Beberapa hal yang diketahui di sini, tadi ada tersedia data mengenai kebutuhan atau permintaan akan barang per periode yang disimbolkan dengan D. Di sini nilainya konstan setiap periode. Jadi tidak ada setiap periode itu berubah-ubah. Yang kedua, biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan yaitu C1. Kemudian biaya penyimpanan per unit barang per periode C2. Nah, di sini ilustrasinya. Semisal di sini ada 1 kali periode yang di sana sebuah produsen akan memesan D sebanyak D barang. Tetapi untuk optimasi biaya persediaan nanti sejumlah D itu nanti dibagi menjadi pengirimannya sebanyak beberapa kali. Kalau ilustrasinya di sini sebanyak 3 kali. Dengan masing-masing periode barang yang dikirim sebanyak Q. Dengan rata-ratanya yang merupakan titik tengah dari masing-masing sub periode atau jumlah persediaan rata-rata. Pertama yang perlu diketahui yaitu setiap periode terdapat D per Q kali kedatangan pesanan. Yang kedua, biaya total pesanan diperoleh dari tadi D per Q dikalikan C1. Setiap kali pesan, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar ini. Setiap sub periode. Kemudian rata-rata sepanjang periode terdapat Q per 2 persediaan. Jadi jumlah barang sub periode itu dibagi dengan 2. Yang keempat, biaya penyimpanan per periode Q per 2 kalikan C2. Kalau yang pertama tadi, setiap biaya total pesanan dikalikan C1. Kalau penyimpanan per periode C2. Tetapi di sini dikalikan Q per 2. Nah, biaya total persediaan diperoleh dari penjumlahan biaya total pesanan dijumlahkan dengan biaya penyimpanan per periode. Nah, biaya total persediaan yang minimum akan diperoleh dengan menurunkan biaya total persediaan sebanyak 1 kali yang sama dengan 0 untuk mencari posisi yang paling minimum.
Dimana jika kita turunkan satu kali dari fungsi biaya total persediaan ini menjadi min C1 kali D per G kuadrat plus C2 per 2. Kemudian kalau kita turunkan lagi fungsi ini menjadi 2C1 kali D per Q pangkat 3 yang lebih besar dari 0. Sehingga jumlah pesanan optimalnya diperoleh dengan turunan pertamanya. Tadi ini yang sama dengan 0. Kemudian dengan operasi matematik kita mencari Q di sini dengan berbagai operasi matematik penjumlahan dan pembagian, di mana nanti Q kuadrat sama dengan 2C1 D per C kuadrat. Kemudian untuk mencari Q, kita akarkan fungsi ini tadi dengan pangkat 2. Akar pangkat 2. Contoh. Nah, di sini contoh soalnya, berdasarkan pengalaman seorang kontraktor membutuhkan 100 karung pasir sebulan. Biaya pemesanannya setiap kali satu pesanan yaitu 1.250. Biaya penyimpanannya per minggu 100 per karung. Jika dia menginginkan biaya total persediaannya minimum dengan membagi kebutuhannya dari 100 karung itu nanti per bulan, berapa kali kedatangan yang perlu dilakukan dengan jumlah yang sama dan berapa jumlah pesanan yang optimal. Beberapa yang diketahui yaitu D, banyak barang yang dipesan sebanyak 100, ada biaya satu kali pesanan 1.250, biaya penyimpanan per karungnya per minggu 400. Nah, dari berbagai bentuk konsep tadi, untuk mencari Q kita peroleh akar 2C1 kali D per C2. Kita masukkan masing-masing hal yang diketahui tadi, hasilnya 25. Jadi di sini kebutuhan pasir setiap bulannya, di mana setiap bulannya membutuhkan 100 karung, dengan setiap pesanannya ada 25 karung pasir, sehingga dalam satu bulan ada D per Q atau 4 kali pesanan. Tadi untuk satu bulan itu ada 100 karung yang dibutuhkan. Karena kita mencari Q yang ketemunya 25, jadi nanti setiap subperiode kita membutuhkan karung pasir sebanyak 25. Berapa kali dalam satu bulan pengirimannya, jadi nanti D dibagi dengan Q yang sama dengan 4 kali pesanan. Biaya total persediaan yaitu tadi kebutuhan pasir sebanyak 100 setiap bulan dengan setiap pesanan 25 karung, di mana nanti dalam satu bulan ada 4 kali pengiriman atau pesanan. Jadi nanti biaya total persediaannya kita masukkan, ada D sama dengan 100, C2 itu 400, untuk biaya penyimpanan per karung per minggunya, C1 ada 1.250 atau biaya pemesannya setiap kali pemesanan. Kemudian Q tadi ada 25, sehingga biaya total persediaannya sebanyak Rp10.000. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.